Bendi Mataram, bagian ke-193. Ternyata rumah itu merupakan sebuah bangunan baru dengan pendopo luas, perkasa dan mentereng, tetapi terlalu mentereng untuk tempat tinggal seorang janda seperti ibunya. Mungkin rumah itu dimaksudkan sebagai hadiah perkawinannya dengan Sony kelak. Paman, apakah paman melihat sesuatu? Ia minta pertimbangan kepada Tatang Sotani. Rumah itu jauh lebih bagus dari tempat kediaman semula, tetapi sekali untuk kediaman Paduka, hanya saja letaknya begitu mencurigakan, kecuali berada di tengah lapangan, letaknya berdekatan pula dengan tangsi kavaleri. Mudah-mudahan saja kompeni bermaksud baik. Kalau begitu, biarlah aku pergi dulu. Tiba-tiba Tubagus Simuntang memotong. Sebagai teman perjuangan yang sudah saling mengenal bertahun-tahun lamanya, ia mengerti kemana arah perkataan Tatang Sotani. Maka dengan membungkuk hormat, ia berkata pula kepada Sang Aji, "Izinkan hamba mengatur teman-teman dahulu." Sebenarnya Sang Aji sudah merasakan sesuatu yang kurang beres, dan biasanya ia senantiasa lambat dalam hal mengambil suatu keputusan. Tetapi begitu mendengar ujar Tubagus Simuntang, ia seperti sudah dapat menebak seluruhnya. Maka ia mengangguk. "Kalau hamba boleh berkata dengan sebenarnya, bangunan ini lebih tepat apabila dibuat sebagai rumah tahanan," kata Tatang Sotani sejenak kemudian, setelah rekannya pergi melakukan tugasnya. "Paling tidak, apabila seorang tawanan bermaksud melarikan diri, ia baru sanggup melintasi lapangan terbuka terlebih dahulu." Sang Aji tersenyum pahit. Bukannya ia tidak dapat menebak maksud Mayor De Hoop sesungguhnya, tetapi teringat akan diri sendiri yang sebenarnya sudah semenjak lama menjadi tawanannya. Ia jadi tergugah begitu mendengar ujar Tatang Sotani. Seketika itu juga timbullah sifat kejantanannya. Terus saja ia berkata kepada Tatang Sotani, "Paman, dalam segala hal, paman lebih pandai daripada aku. Hamba tidak berani menerima pujian Paduka," potong Tatang Sotani dengan cepat. "Dalam segala hal, Paduka pasti sudah dapat menggerayangi maksud pemindahan ini terlebih dahulu daripada hamba. Soalnya, Paduka terlalu mulia serta agung budi, sehingga tak sampai menyatakan hal tersebut. Tetapi, dengan sungguhnya, kali ini aku mohon pertolongan paman. Silahkan, meskipun Paduka memerintahkan hamba memasuki lautan api atau menyeberang lautan golok, hamba tidak akan mundur." "Bukan itu," kata Sang Aji segan. "Aku mohon bantuan paman untuk melihat-lihat gedung yang kita masuki petang hari tadi. Mudah-mudahan paman dapat membantu aku memperoleh pegangan kuat." Bukan main girang hati Tatang Sotani memperoleh kepercayaan itu. Memang apabila menuruti hati serta kebiasaannya, ia tak akan meninggalkan gedung Tionghoa tadi sebelum memperoleh keyakinan pasti. Tapi karena mengingat tuannya yang baru itu terlalu sangat teguh memegang tata santun sehingga membatalkan niatnya sendiri, ia terpaksa mau mengalah. Kini ia justru mendapat perintah. Maka begitu habis membungkuk hormat, segera ia melesat terbang seperti bayangan. Sang Aji sendiri lantas saja meneruskan perjalanannya. Dengan kebulatan tekad ia menyeberang lapangan terbuka, kemudian menjenguk pintu samping. Sekali pandang ia melihat ibunya duduk menghadap meja panjang yang penuh dengan benda-benda gemerlapan. Namun ibunya nampak bersikap dingin. Perhatiannya lebih tertarik kepada sebuah benda yang selalu dipangku dan diusap-usapkannya. Itulah mata tombak karatan warisan almarhum ayahnya yang diterimanya dahulu dari gurunya Wiropati. Karena kesibukannya hatinya, ia sampai lupa menyampaikan kepada ibunya, dan ia jadi menyesali diri atas kelalaiannya. Sony De Hoop juga berada di situ. Terang ia bermaksud menemani ibunya. Teringat laporan Suhanda tentang beradanya gadis itu di sekitar lembah Gunung Cibugis. Suatu pertanyaan besar merumun dalam benaknya. "Biarlah aku menemuinya,"
Katanya di dalam hati, kalau ia merubah sikap, apa boleh buat, aku akan membawa ibu pergi. Dengan langkah tenang, ia memasuki rumahnya yang baru dari pintu depan. Begitu muncul di ambang pintu, Sonny Indahub bangkit dengan serentak dari tempat duduknya, kemudian menyambut dengan tersenyum manis. "Ibu," kata gadis itu, "lihat, dia akhirnya toh datang juga." Kemudian kepada sang aji, selamanya engkau membuat hatiku bingung saja. Mengapa kau tak pergi tanpa pamit?" Seperti biasanya, sang aji tak pandai berbicara dengan Sonny. Ia hanya tersenyum, kemudian menghampiri ibunya yang memandangnya seolah-olah pertemuan itu terjadi dalam suatu mimpi buruk. "Biarlah aku pergi dahulu, setelah kau mandi, aku akan kembali," kata Sonny Indahub. Ia tak menunggu jawaban sang aji, dan sebentar saja langkahnya sudah tak terdengar lagi. "Ibu, dari mana saja datangnya barang-barang ini?" Sang aji minta keterangan. Mayor Indahub berkata bahwa engkau sekarang sudah menjadi seorang yang penting. Karena engkau sudah membuat jasa besar terhadap pemerintah, maka beliau mengumpulkan hadiah untukmu, sahut Rukmini, kemudian meneruskan dengan menghela nafas. "Sebenarnya kita sudah biasa hidup dengan sederhana. Barang semahal ini tidaklah penting." Sang aji mengernyitkan dahi. Keterangan ibunya tentang ucapan Mayor Indahub benar-benar mengandung duri tajam luar biasa. Ia sudah membuat jasa terhadap pemerintah Belanda. Inilah pernyataan yang aneh dan lucu. Dan segera ia dapat menebak maksud Mayor Indahub sesungguhnya. Paling tidak 8 bagian. Tanpa disadari sendiri, ia menjelajahkan pandangannya. Benar-benar hebat perubahannya, baik hiasan dinding maupun perabot rumahnya, serba baru dan mahal. Bahkan penghuni rumah kini bertambah dengan 9 orang pelayan, terdiri 4 laki-laki dan 5 perempuan. "Menurut Mayor Indahub, engkau kini sudah menjadi pimpinan tertinggi seluruh Jawa Barat. Karena itu, sudah sepatutnya kita dihadiahi rumah ini," katanya. "Aji, ibu benar-benar menjadi bingung. Apakah artinya ini anakku?" katanya pula. "Mayor Indahub akan berbicara denganmu dalam beberapa hari lagi." Sang aji tercengang mendengar perkataan ibunya sebanyak itu. Maklumlah, Rukmini seorang pendiam. Jarang sekali ia berbicara berkepanjangan. Meskipun sang aji bukan Titisari yang memiliki otak tajam luar biasa, namun hatinya sibuk menduga-duga. Pastilah terjadi sesuatu peristiwa luar biasa yang mengguncangkan kesadaran hati ibunya. Maka segera ia hendak memberi penjelasan, namun ibunya menyuruhnya mandi dahulu. "Non Sonny akan datang kembali setelah engkau mandi. Nah, mandilah dahulu. Pastilah kisahmu akan memakan waktu panjang," katanya. Sehabis mandi, sang aji mengabarkan pengalamannya mulai dari pertemuan dengan Sidi Mantra sampai kepada peristiwa di dataran tinggi Gunung Cibugis. Rukmini menghela nafas mendengar peristiwa yang mengherankan itu. Katanya perlahan, "Itu semua adalah jasa dari kedua gurumu dahulu. Coba sekiranya engkau tak memperoleh bimbingannya, masa engkau dapat melawan kegagahan mereka?" Sudah barang tentu, Rukmini tak tahu bahwa kesaktian sang aji sesungguhnya diperolehnya dari guratan rahasia keris Kyai Tunggul Mani dan Bende Mataram. Kepandaian sang aji kini apabila dibandingkan dengan kesaktian kedua gurunya jauh berada di atasnya. "Tetapi anakku," kata Rukmini lagi sambil mengusap-ngusap tombak almarhum suaminya, "kita sudah dipaksa nasib untuk tinggal di sini 15 tahun lamanya, jauh dari kampung halaman, jauh dari sanak keluarga. Pun Mayor Indahub memperlakukan kita begini baik. Sesungguhnya ingin aku pulang ke kampung halaman. Aku tahu kau bukannya seorang yang berangan-angan besar, hendak menjadi seorang raja atau seorang jenderal kompeni. Pastilah kau akan senang bertempat tinggal di kampung halaman sendiri. Walaupun sunyi sepi, hanya urusan Nona Sonny, kurasa akan membuatmu sulit. Bukankah begitu?" Bukan main terkejut hati sang aji
Mendengar ucapan-ucapan ibunya itu, ia tak mengerti hatinya sendiri, apakah girang, terharu, curiga, atau bersangsi. Yang terang, hatinya memukul. Itulah masalah pelik yang selalu merumun ketenangan hatinya. Kini ibunya sudah menunjukkan warta kartu. Bukankah menjadi gampang? Terus saja ia berkata, Ibu, mengapa ibu tak berkata semenjak aku datang dahulu?" Setelah berkata demikian, ia memeluk ibunya erat-erat, dan Rukmini membiarkan dirinya dipeluk sampai anaknya puas. Kemudian berkata sambil mengusap-ngusap tombak karatan yang selalu di bangkunya, "Warisan ayahmu inilah yang membuka mataku. Kau lupa memberi kepadaku. Suatu hari, karena hatiku pepat memikirkan dirimu, kulihat tombak ini. Oleh pertolongan seorang serdadu dari Jawa, ternyata terdapat tulisan gurumu, Wiropati." Tulisan guru? Sang Aji heran. Sebuah pesan. Rukmini menegaskan, "Bacalah. Bukankah ini suatu peringatan yang jujur?" Untung, berkat ketekunan menyelami ilmu sakti Kiai Kesambi dahulu, Sang Aji telah pandai membaca huruf Jawa. Maka begitu membaca tulisan Wiropati yang tergurat pada tombak karatan itu, hatinya tergetar. Ayah Sang Aji mati untuk apa? Sekedar membuktikan kepada anaknya bahwa dia termasuk seorang laki-laki tulen. Dan aku mengharapkan agar anakku, anak didikku mati pula sebagai laki-laki. Biarlah dia hidup 1 hari asal hidup sebagai harimau, hidup 1 tahun sebagai kambing. Apa senangnya, Wiropati. Benar, bisik Sang Aji di dalam hati. Bukankah hidupku kini tak ubah seekor kambing ya kena dituntun ke sana kemari? Ya, di mana aku sekarang ini? Tak terasa ia membayangkan gurunya, Wiropati yang gagah perkasa, dan secara wajar teringatlah dia pula kepada ucapan gurunya Jagasara Dinta. Karena itu, engkau harus belajar mempunyai keputusan cepat, tegas dan tepat. Itulah senjatamu satu-satunya untuk mengarungi dunia yang lebar ini. Keputusannya, keputusanmu, keputusanmu. Coba renungkan, kata Rukmini. Bunyi tulisan itu seolah-olah dialamatkan kepadaku agar aku selalu menjagamu. Sungguh menyesal, ternyata aku tak pandai menjagamu. Semua pusakamu kecuali kalung berlian dan buah sakti terbawa oleh Mayor Dehuk tak kala aku dipindahkan kemari. Mendengar warta itu, Sang Aji terkejut. Namun ia berusaha hendak menghibur hati ibunya. Belum lagi ia membuka mulut, ibunya berkata lagi, "Ibu seorang bodoh anakku, tetapi menyaksikan perampasan itu, taulah ibu bahwa engkau berada dalam kesulitan." Kemudian selama beberapa hari ini, ia bersikap luar biasa terhadap ibu. "Lihatlah, emas, perak, dan permata, inilah hadiahnya." Benar ia berkata bahwa semuanya ini demi eratnya hubungan keluarga kita di kemudian hari. Tetapi ibu berada di dekatnya hampir 3 tahun lamanya dan mengenal dia lebih dari 7 tahun. Ibu rasa cukup mengenal baik sifatnya. Ibu rasa pastilah ada sebab utamanya yang beralasan. Cobalah jawab pertanyaan ibu dengan setulus hatimu. Apakah engkau senang manakala aku ajak pulang ke kampung halaman? Tentu, mengapa tidak ibu? Sang Aji menyahut cepat. Tetapi Nona Soni bukankah akan menculitkanmu? Sang Aji tertegun. Tiba-tiba timbullah keputusannya. Katanya di dalam hati, dengan sebenarnya aku menganggap Soni tidak lebih dari seorang saudara. Sebaliknya dengan Titisari, aku mempunyai kisah sendiri. Biarlah ku katakan kepada ibu, agar ibu sendiri yang memutuskan. Setelah memperoleh demikian, segera ia menceritakan riwayat pertemuan dengan Titisari sampai terpisahnya kembali di perbatasan Cirebon. "Aji, mengapa engkau tak pernah menceritakan gadis pilihanmu itu?" kata Rukmini setelah mendengarkan penuturan anaknya. "Semenjak datang ke Jakarta, ada saja persoalan yang harus kuhadapi, sehingga belum memperoleh waktu yang baik. Selain itu, sesungguhnya aku takut membuat ibu sedih." "Mengapa?" Rukmini menegas. "Mayor Dehuk bersikap sangat baik terhadap kita.
Kita berdua dilindungi semenjak lama. Sony pun bersedia pula menjadi istriku. Masa aku tak mengenal budi itu? Rukmini menghela nafas. Sejenak kemudian ia berkata, kita memang berhutang budi kepadanya, tetapi menurut tutur katamu, jasa Titisari tidak dapat ditebus dengan harta benda maupun semboyan-semboyan luhur belaka. Bukankah dia telah merebut jiwamu kembali, tak kala engkau luka parah? Coba seumpama tiada Titisari, bukankah perjodohanmu dengan Sony Ndehup sia-sia belaka? Ia berhenti mengesankan, berkata lagi, dengan keluarga Mayor Ndehup, kita memang berhutang budi, tapi kepada Titisari, kita berhutang jiwa. Ingat-ingatlah hal itu. Yang berhutang jiwa hanya aku seorang, bukan ibu, bantah Sang Aji. Rukmini tersenyum getir, katanya, seumpama engkau tewas, masa ibu sudi hidup berlama-lama lagi? Karena itu, ibu pun ikut berhutang jiwa pula. Sang Aji hendak menghela nafas, tiba-tiba pendengarannya yang tajam mendengar seorang menarik nafas dari luar dinding. Tak ragu lagi, itulah nafas Sony Ndehup. Mau ia bergerak, tapi ibunya berkata lagi, Aji, mendiang kakekmu dahulu pernah berkata kepada ibu, tak kala ibu mendapat lamaran ayahmu, perkawinan memang suatu tataran yang baik, tetapi apabila bakal membuatmu sengsara, apa perlu kau masuki? Aku tahu kini apa sebab kakekmu berkata begitu terhadap ibu. Sebenarnya kakekmu agak menyaksikan kesetiaan ayahmu. Maklumlah, ayahmu seorang berasal dari Pulau Bali, sedangkan ibu seorang gadis Jawa. Kakekmu mengira bahwa perkawinan itu akan berakibat buruk untukku. Untunglah prasangka kakekmu itu tidak terbukti. Ayahmu ternyata seorang laki-laki sejati. Sampai di sini Rukmini sukar menuntaskan perkataannya. Tangannya menggenggam tombak karatan itu erat-erat. Taulah Sang Aji, hati ibunya sedang terisi kenangan ayahnya. Maka ia tak mau mengganggunya. Sejenak kemudian Rukmini berkata, sekarang aku mau meminjam ucapan mendiang kakekmu itu untukmu. Ingatlah Aji, engkau anak seorang. Ibu tahu, hatimu jauh berada di Jawa Tengah. Apabila hatimu senantiasa pepat, masa ibu bisa tidur nyenyak dan makan enak? Bukan main terguncang hati Sang Aji. Ia seperti kehilangan diri sendiri, sehingga tak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Ibu, akhirnya ia berkata seperti linglung. Sepanjang perjalanan, aku melihat bayangan Titisari. Mungkin sekali ia berada di sekitarku, hanya saja ia tak mau memperlihatkan diri. Kau berkata Titisari berada di dekatmu? Rukmini menegas. Sang Aji berbimbang-bimbang, namun ia menyahut juga. Titisari seorang gadis pintar luar biasa. Semua yang tersembunyi baginya sangat cerah. Tetapi setelah berkata demikian, ia menyaksikan ucapannya sendiri. Tak dikendaki sendiri, ia kelihatan termangu-mangu. Kalau Titisari benar-benar berada di sekitarmu, seperti dugaanmu, engkau benar-benar dalam suatu kesulitan besar. Rukmini mengeluh. Nona Sony mungkin dapat kau buat mengerti, tapi ayahnya, inilah lain. Mengapa begitu? Mungkin sekali ia akan tersinggung kehormatannya, sahut Rukmini. Prajurit terlatih menjaga kehormatan kesatuannya. Karena itu, prajurit lekas saja tersinggung kehormatannya. Bukankah kakakmu William pernah berkata demikian berulang kali kepadamu? Lihatlah, sampai ibumu sebodoh ini masih sanggup menghafal. Sang Aji adalah anak tunggal Rukmini. Tak mengherankan bahwa ia menganggapnya sebagai hidupnya sendiri. Dahulu, tak kala ia mendengar kabar pertunangan Sang Aji dengan Sony Ndehup, sudahlah timbul kesangsiannya. Sebagai seorang wanita suku Jawa, sudah barang tentu ia mengharapkan agar memperoleh menantu berasal dari Jawa pula. Tetapi mengingat bahwa Sang Aji masih membutuhkan perlindungan, ia tak memperhatikan suatu sanggahan. Teringat dirinya sendiri menerima cinta kasih seorang putra dari Pulau Bali. Dia bersedia menerima pula kenyataan itu. Tetapi diam-diam ia mengetahui betapa sikap dingin Sang Aji terhadap Sony Ndehup. Terasa dalam naluri keibuannya, Sang Aji tak lebih seorang tawanan
yang mencoba mengatasi rasa kalahnya.